Sekarang kita mau sarapan dulu sebelum berangkat, jadi wajib buat isi perut, buat tambah tenaga. Nah, sekalian nanti bikin bekal buat makan siang. Jadi pas kita nyampe nggak perlu masak, kita langsung buka nasi bungkus, langsung makan, istirahat, baru malamnya kita masak-masak. Sore aja berangkat. Bentar sore. Tuh sahabat namanya deh. Jadi sebelum kita naik, kita mandi dulu guys. Mas naik gini boleh? Asal kuat. Identitas diambil setelah cek sampah, Mas. Oke, siap. Oke, Mas. Nanti sebelum naik briefing dulu ya, Mas. Ini tiketnya sama pitanya. Ya, Mas, sambil istirahat sambil belajar itu, Mas. Ya, Mas. Udah sarapan belum, Mas? Sudah. Terus sampai pos 2, sampean menuju ke KM area Watu Talang jarak tempuh 20 menit. Sebenarnya ada titik mata air, cuma saat ini lagi kosong. Nah, seperti itu. Terus dari Watu Talang sampai ke Kandang Hidang 2 jam karena melewati Sabana pos 3 ke Jalan. Nah, seperti itu ya. Tapi sebelum sampai Kandang Hidang juga di bawah pos 3 ada jalan ya, sama seperti yang di bawah pos 2. Itu dengan ngikutin jalur yang dijat saja. Kalau trokes itu kelihatan masuk angin naik. Terus Ada tandanya. ada sampai Kandang Hidang masih jalan melakukan perjalanan sampai puncak Raja Wali ya, dan juga melewati pos 48. Nah, di situ juga ada webbing juga. Nanti jenengan naik walaupun turun hati ya. Di apa? Pastikan dulu untuk webbingnya. Aman enggak ya? Oke, untuk jalur kayaknya simpel aja. Silakan boleh. Selamat aturan kedua dari Watu Talang jarak tempuh 20 menit ada pintu masuk Gajah Mungkur. Itu peraturannya sama, dilarang memudah bersiul, buang air kecil, buang air besar, dilarang keluar jalur sampai batas tali sampai. Bisa, berarti dilarang keluar jalur ya? Ya, Terus ke situ aja, Mas. Nah, kalau misalnya mau foto-foto di wilayah Sabana Pos 3 tetap di dalam tali yang sudah disediakan. Oh, betul sekali. Terus juga maksimal turun sampai melebihi jam 10 malam. Kalau jam 10 malam bisa dikenakan registrasi lagi. Oke, cukup ya, aman. Oke, kalau aman karena ini waktunya udah siang. PKS aja. Monggo yang panggil aja. Yuk makan siang jatuh yuk. Hancur. Cakap-cakapkan. Tuh. Masa nggak dibungut? Hancur. Hancur. Yo kasih Mas. Di situ kan, di situ. Hancur. Hancur. Ya banget. Mantap. Nasi kita hilang. Nasi hancur. Nggak jadi makan siang. Nggak jadi makan siang, makan mie. Makan mie aja. Makan mie kita. Kita makan mie jadinya guys. Aduh. Ya Allah, makan siangnya hancur. Jatuh tadi karena plastiknya nggak didobel. Kasih Mas.
sini ada sinyal kan mas? Buat ngabarin kan? Ada, nanti di belakang kamu itu ada nomor ojek. Oke, siap. Ya, sambil istirahat. Yuk, Gunung Sumbing. Apa nih? Gunung Sumbing. Apa nih? Gunung Sumbing apa nih guys? Misalnya pendaki sebat semua. Iya. Yuk, pendaki sebat. Woi. Mulai pendakian. Kita mulai pendakian. Gila, dari pos ojek sampai trek satunya lumayan menguras tenaga. Jantung masih belum stabil guys. Jantung masih deg-degan. Ini kita stabilin dulu. Aduh, mantap. Sit man. Sekarang ini jam 10:30. Itu berjalan dari pos ojek. Mantap pendakiannya. Jos. Treknya sama lah kayak Sumbing, beda-beda tipis. Cuman kalau Sumbing kan Sindoro anjing. iya Sumbing. Sorry kalau Sindoro lebih ke masih ada muter-muternya. Kalau ini langsung bener-bener trek dari base campnya ke pos pertama sama lah, tipe-tipe batu-batu gitu. Jadi buat lo yang mau naik Sumbing Sindoro, buat naik ojek sih lebih disarankan ketimbang lo harus nguras tenaga banyak sebelum sampai pertengahan trek. Stamina nomor 1 sih, tolong jaga kebugaran badan. Jangan sampai ini. Nah, ini nih yang ini bawa tas 2, yang belakang sama yang depan. Yang depan tuh perut tapi itu 20 liter. Pendaki sebat. Base camp guys. Ada tulisannya base camp. Base camp sana. Gimana ini tas Kinabalu nih? Yuk. Hah? Yang dirasain apa yuk? Parah di frame-nya. Ini full tank ya? Ini udah bener full. Ini barang-barang udah full. Kita sambil ngetes sejauh mana sih kesaktian dari Arey Kinabalu ini.
Kita lihat nanti merah apa nggak kita buka. Kalau udah Yang terasa di sini ya, bagian pundak, ujung frame. ujung frame. Jadi di sini tuh nempel ke bahunya dia nih, ke pundaknya dia. Pokoknya nggak enak anjir. Orikil. Pokoknya nggak enak, bukan nggak enak, bener deh sumpah. Ini harga 1.300.000. Harga satu ke atas. Harga 1,3, tapi menurut gua sih enggak sih. sorry nih Are nih, bukannya gua nggak sopan atau gimana, tapi ini Pokoknya gua nanti kita lihat merah apa enggak badan gua. tapi gua langsung Kita tes, buktiin. langsung di track dengan kapasitas yang benar-benar full tank. Terus juga ini atasnya sampai full semua pokoknya nih, sama aja kayak bawa 75 liter. Pokoknya semuanya full. Nanti kita lihat di atas, kita review punggungnya si Rijua. Sorry ya Rey. Bukan maksud buat ya, tapi ini kita tes aja secara langsung. Itu deh pokoknya. Lanjut menuju pos 2. Gas. Jadi cuaca hari ini kita enak sebenarnya ya, nggak panas juga, nggak bikin capek. Cuman ya ini berkabut, kita was-was aja takut hujan. Tapi ini mungkin trekking paling santai gua, karena ya syukur-syukur dapat bonus. Enggak ya udah nggak apa-apa, yang penting triple S beres. Oke, sekarang kita udah sampai di pos antara 1-2. Terus gimana nih? Yang dirasain apa dari karantina Bali ini? Pundak. Parah. Nah, itu betul. Iya. Udah ditipan. Parah. Merah guys. Kena frame. Nah, keren. Jadi kamu tuh menonjol banget nih ke sini tuh. Tuh. Ini menonjol. Masih kuat nggak? Masih lah. Punggung pos 2. Punggung pos 2 katanya. Are gimana ini Are? 1,3. Tampilan sih bagus. Bagus, enak. Tampilan bagus. Fitbelnya gimana? Fitbelnya ini putus. Fitbelnya Iya, yang ini putus nih. Putus apa copot sih nih? Copot yang ini. Nah, Tadi copot. Oh ini nih, ini nyangkut di sini. Copot deh. kali dadanya cocok ya. Gini cuma Aman sih, cuma kalau buat orang yang gendut terlalu gede. buat misalnya nggak Iya, tarik tambahkan. buat yang orang kurus ini. Masih yang paling penting back sistemnya sih. Sistem. Back sistemnya parah banget. Parah ini. Parah ini Sebelah sayang. kiri. Ini bukan bekas cupangan ya. Tapi ini hasil dari gendong dari Kinabalu. Bukan gendong cewek. Tapi ini tadi yang gua rasain sih emang gitu sih pas Iya. sebelum berangkat. Sebenarnya pas di rumah juga gua kan nyobain tuh ya. Emang udah gua yakinin gak bakal enak. Apalagi dibawa buat trekking itu nggak bakal enak karena kita jalan berjam-jam kan, bawa beban yang lumayan berat. Ini soalnya maksimum nih sampai yang bagian atasnya juga, top lid bagian atas itu diisi full tank. Kamera di situ semua, kamera di atas.
Oh ini top leadnya siapa yuk? Mana? Ini top leadnya. Itu cuma ini doang. Headlamp. Headlamp dan lain sebagainya. Pokoknya Cuma full. tenda doang sih ini. Tenda terus ini kamera. Malah lebih, harusnya kan cuma sebatas top lead doang nih pengunjungnya tuh. Coba kita tambahin nih kamera simpen di sini guys. Huhuy, sengaja sih kita kasih beban maksimal yuk biar Anda tersiksa. Karena momen itu penting. Kita apa? Pokoknya kita kasih beban maksimal biar benar-benar bisa ngerasain. Karena gue juga nggak tahu sih apakah ada standarnya gitu, standar untuk kapasitas maksimal dari carrier ini. Nah di deskripsinya sih gue nggak ngebaca gitu. Di deskripsinya Kalau nggak ada. standar juga Tetap sih kalau standar sih kayaknya masih tetap kerasa karena di bagian torsonya back systemnya ini itu kerasa banget. Bagian belakangnya sih yang paling penting. Bagian punggung itu gak nyaman banget. Tadi gue udah nyobain di rumah. Kemarin sebelum berangkat gue nyobain karena kita udah packing. Itu belum ditambahin kamera sama yang di top leadnya. Itu aja udah nggak enak. Apalagi kalau ditambahin kamera kan. Kan kamera di atas, semua di atas ini, jadi bebannya makin bertambah. Intinya sih bagian punggung itu gak enak banget karena ada kayak tonjolan gitu ya. Nonjol banget. Bukan kayak, tapi emang nonjol. Ini baru dari pintu rimba ke pos 1 nih, ke pos 2 gitu. Yang dirasain udah kayak gini. Apalagi nanti Anda sampai di pos 4 atau 3 sih? 3 ya? Campnya di pos 3. Wah itu kayaknya sedap banget. Oke deh, ini testimoni dari pintu rimba sampai ke pos 2. Nanti kita tanya lagi nih testimoninya dari si Rio, apa yang dirasain, apakah makin merah atau makin biru, kuning, hijau dan lain sebagainya. Pokoknya gitu aja. gantian dia yang bawa. Apakah masih merah nanti pundaknya? Tapi kalau lo ke atasnya enak sih, cuma ya gitu masih terasa bro. Itu udah diatur kan? Apanya? Oke. Oh jebol itu. Gue gantian carrier sama dia. Kita coba lihat nanti. Di bahu oke sakitnya. Ini coy. Ini nih. Frame ini nih. Iya. Gila sih. Mau nusuk. Terus sampai pos 2 kita jajal. Nah, Ini enak banget ini mah. ini gantian nih. Tadi si Rio bawa sebelum berangkat. Sandi pengen nyobain. Selamat menikmati. Kita lihat punggungnya merah nggak ntar sampai pos 2. Tapi sebenarnya badan kan gedean lo ya? Bahu. Oh, gedean gua. Cuma sih. Malah lebih nusuk ke kayak gua. Iya yang gede. Jadi kayak di sebelah sini tuh kayak gini nih. Ditekan gitu. Nonjol gitu. Lonjol. Aduh, ini gimana nih 1,3 nih. 1,3 juta. Aduh. Kita tes langsung nih guys. Dengan beban maksimal dari pertengahan antara pos 1 ke 2 sampai pos 2, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini kita tes jujur tanpa ada embel-embel endorsement atau apapun, karena kita penasaran ya. Bentuk visualnya sih bagus, secara visual bagus, cuma kan yang dinilai dari sebuah carrier itu kenyamanan, apalagi kenyamanan back systemnya. Nggak cuma sekedar melengkung. Kalau yang melengkung banyak lah, tapi untuk bagian bahu itu kayaknya sih paling penting banget. Ya sebenarnya untuk bagian punggungan juga penting. Kadang ada carrier yang nonjol juga di bagian punggungannya. Gue juga nggak ngerti sih. Padahal kita kan dipakai untuk berjam-jam perjalanan. Harusnya dibikin senyaman mungkin. Gimana? Ini baru berapa langkah?
baru 1 menit 50 detik. Ini ada di timernya nih. Udah kebayang pos 2 ini. Kalau gue sih nggak mau pakai. Karena gue udah nyobain, belum jalan aja udah gak enak. Gue nggak menyiksa diri guys. Karena gue pengen nikmatin naik gunung, bukan untuk menyiksa diri saat naik gunung. Gimana yuk dibandingin sama Eger ini? Area ya? Ini enak. Ini Soalnya area nggak ada frame ya. Ya kan? Ini area apa sih? Atmos. Atmos. Yang 50 ya? Iya. 60. 60. Berapa Lon? Berapa? Ini katanya lebih nyaman ini dibanding Dia nggak ada yang frame baru. soalnya. Nggak ada frame. Ini nggak nonjol di bagian torsinya ya? Oh di tengah-tengahnya nonjol ya? Dia nggak mungkin misalnya bukan jaring, bisa tonjolan gitu. Oh iya. Tapi kerasa nggak yuk itu yuk? Nah, yuk. Rasa agak mundur tapi empuk sih. Masih aman ya? Aman. Kalau itu bener-bener kosong, emang enak adem di sini. Oh itu berarti bagian punggung enak. Punggung Nggak Aman. gerah, nggak gerah. nggak gerah, enak. Cuma bagian Bahu bahu doang. belakang bener-bener. Kita Udah. lagi terapi anjir. Masas. Lanjut. Gimana Mas? Lihat nggak? Kayaknya enggak deh. Gue lebih ke jujur kalau buat bahu gue lebih suka yang ini sih. Area Atmos. Karena masih ini lebih enak ini. Apa tadi yang berasain? Satu gue sininya bener-bener kayak ditusuk pakai ini. Persis kayak gini. Frame-nya ya, Iya, frame-nya. frame-nya. Terus kedua di bagian sini, di bagian sini tuh gue kayak kalau Feedback-nya. pasang apa? Gitu tuh ini tuh kayak ketekan, jadi kayak kenceng. Itu aja sih. Kalau selain ini mah cara back systemnya sih enak, ada rongga buat udara juga. Gimana tuh Mas? Makanya ya mending ini aja. Tetap ini Tetap area masih ya. ini bagus gue yang ini. Ini masih aman sih. Ini masih aman. Masa sekelas itu yang mahal. Aduh, sayang sekali. Ini yang apa? Kinabalu. Kinabalu itu. Kinabalu. Produksi baru. Berapa liter ini? 60. 60 plus 5 65 dong. 60 plus 5 nih. Kita kasih beban maksimum. Jadi gitu. Disclaimer dulu nih, kita nggak ngejelekin atau gimana, tapi kita emang benar-benar testimoni langsung, review langsung di tempat trek Gunung Sumbing Gajah Mungkur. Ini udah 2 korban nih. Ini korban kedua. Doi nggak kuat. Gue enggak deh. Gue butuh yang nyaman aja ya. Yoi. Gue butuh yang nyaman. Karena kita berjam-jam. Iya, kita berjam-jam buat trekking. Tapi ini bagus loh nih. Ini bagus, ini bagus. Area ini bagus nih. Nih sepatunya bagus nih. Nyaman tuh. Insole-nya juga udah ortholet nih kalau nggak salah. Mantep tuh. Insole juga. Cuma ini doang nih. Sama lampu terbagus. Anggar bagus tuh. Bisa lihat aja malam. Kita bikin estetik kan. Akhirnya gue bisa tertarik. Ya. Beng. Ini orang Mandarta. Pos 2. Udah sampai pos 2 guys. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 2.
perjalanan yang lumayan santai dan sangat-sangat santai karena ya pendaki sebenarnya nggak ada lagi selain kita bertiga nih. Tadi gue nanyain yang TikTok, katanya di atas tuh udah nggak ada pendaki lain. Tapi tadi pagi sih gue lihat ada 2 orang yang naik. Tapi pas tadi gue tanya sama yang tektokan turun duluan itu, kayaknya sih nggak ada pendaki lagi. Yang lihat yang tektokan lagi kata dia. Nggak tahu tuh mana gitu. Pokoknya untuk yang camp cuma kita bertiga doang nih. Dari kelompok lain aja. Dari grupan lain kayaknya sih nggak ada. Tadi gue udah nanya. Sekarang baru sampai di pos 2, kita selesai dulu. Kita sebat dulu, nikmatin suasana. Di belakang gue lu bisa lihat. Nanti kita kesana. Bijung we anjir. Bijung. Kejalan. Lanjut. Lanjut. Nah pokoknya nanti kita ke bukan ke sana, ke arah sana dong. Ke sana. Nah itu gue nggak tahu tuh jalur Itu jalur via mana. lain. Semua yang kita lewatin nih Gajah Mungkur. Nah, Gunung Sumbing ke Gajah Mungkur. Sekarang udah mulai kabut. Oh ya, di sini gue juga sekalian ini sih sebenarnya testimoni review untuk karir dari Arey, seri Kinabalu. Kinabalu, dari Kinabalu. Ntar pokoknya lo tonton aja. Tadi udah, pokoknya tadi footage sebelumnya gue udah jelasin langsung dan juga testimoni langsung si Rijal sama si Sandi. Udah gue tanya-tanya gimana experience-nya ketika menggunakan Arey Kinabalu. Arey Kinabalu ini kan bulan Agustus kalau nggak salah launchingnya, dan itu harganya lumayan ya, 1.300.000-an kalau nggak salah. Beda 100.000 kalau nggak salah sama Everest, Konsina Everest. Iya beda 100.000-an kalau nggak salah. Pokoknya nanti untuk video detailnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sih di atas, nggak tahu nanti malam, nggak tahu besok sebelum gue turun atau gimana. Pokoknya insya Allah kalau kita nggak capek pokoknya kita akan testimoni langsung, ngobrol secara detailnya. Kalau tadi kan di bawah tuh cuma minta apa yang dia rasain kan ketika menggunakan langsung di jalur gitu, karena kita kan menggunakan carrier itu berjam-jam ya, otomatis bagian punggung, bagian bahu, bagian pinggang dan lain sebagainya itu pasti akan kerasa. Nah tadi makanya buat tanya-tanya si Rijal sama si Sandi gimana rasanya, ya lu bisa lihat aja video gue di menit-menit sebelumnya itu udah dijelasin. Tapi nanti akan kita lebih pertebal lagi penjelasannya biar lebih wow. Pokoknya ini gue nggak ada maksud buat ngejelekin brand atau apapun itu, jadi gue review secara jujur, testimoni secara langsung di tempat apa yang dirasakan, dan juga dengan beban maksimal, kapasitas maksimal ya, karena carrier-nya tuh lumayan besar, makanya semua barang-barang, tenda, terus sleeping bag, pakaian, terus kamera, Lampu Arey. lampu dari Arey juga tuh masuk di situ. Jadi ya gue pengen tahu hasilnya seperti apa nanti aja untuk lebih detailnya. Sekarang kita mau istirahat dulu sambil nikmatin suasana matahari ini. Ya Allah, ini enak banget ini Gunung Sumbing, jalurnya juga sedap sih. Ya gitu dah, pokoknya kita istirahat dulu, nanti lanjutin perjalanan. Thank you.